Bapak Ibu, semuanya apa kabar? Semoga semuanya sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut selama masa pandemi COVID-19. Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian sudah mendengar bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini ada himbauan untuk menunda kunjungan ke dokter gigi. Jadi dokter gigi hanya melakukan tindakan untuk menangani kasus-kasus yang darurat dan juga mendesak. Apa saja kasus-kasus yang termasuk kasus-kasus darurat dan mendesak nanti akan saya bahas di akhir. Nah, pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa saja yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga dan memelihara kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah menyikat gigi 2 kali sehari. Jangan karena PSBB jadinya Bapak Ibu tidak sikat gigi ya. Nah, kapan sih 2 kali sehari itu? Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ketika kita menyikat gigi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah dari sikat giginya. Bulu sikat gigi yang kita pergunakan sebaiknya adalah yang berbulu halus dan juga ujung kepala sikatnya yang membulat. Kemudian jika sikat gigi Bapak Ibu sudah seperti air mancur bentuknya atau seperti bunga yang mekar, itu tandanya sudah harus diganti ya. Kemudian berapa banyak odol yang harus dipergunakan. Kalau di iklan itu kan sepanjang bulu sikat. Sebenarnya yang kita pergunakan cukup sebesar biji kacang polong. Jangan lupa Bapak Ibu kalau menggunakan pasta gigi harus yang mengandung fluoride. Nah, kalau misalnya menyikat gigi juga jangan terlalu keras, karena kan kalau ketika kita menyikat gigi yang kita hilangkan itu adalah plak. Nah, plak ini lunak, jadi tidak perlu terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang malah akan menyebabkan luka pada giginya dan nanti akan berkembang menjadi lubang. Yang kedua adalah menyikat lidah. Selain gigi, lidah juga harus disikat atau dibersihkan. Nah, banyak orang yang tidak tahu kalau lidah itu harus dibersihkan. Nah, sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu kalau lidah juga harus dibersihkan. Kenapa lidah harus dibersihkan? Karena kalau misalnya Bapak Ibu ngaca, bisa lihat kalau lidah itu permukaannya tidak halus, tapi ada tonjolan-tonjolannya. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya tidak dibersihkan lidahnya, maka sisa-sisa makanan akan terjebak di antara tonjolan-tonjolan tersebut dan akan menyebabkan bau mulut atau terlebih lagi menyebabkan infeksi. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Sekarang sudah tersedia tongue cleaner. Kalau Bapak Ibu ke supermarket itu biasanya sudah tersedia tongue cleaner. Nah, atau juga bisa menggunakan sikat gigi. Kalau misalnya menggunakan sikat gigi cukup 2 kali sikat saja, yang penting lidahnya dibersihkan. Juga jangan terlalu keras menekannya karena khawatirnya malah akan menyebabkan luka juga pada lidah. Yang ketiga adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan berserat. Pada masa pandemi COVID-19, banyak himbauan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makanan yang bergizi juga bisa menjaga ketahanan jaringan rongga mulut. Dan makanan yang berserat itu akan membantu pembersihan dalam rongga mulut. Kemudian, Bapak Ibu juga harus membatasi konsumsi makanan yang mengandung gula. Juga untuk adik-adik yang di rumah, juga jangan terlalu banyak makan permen ya, dan juga coklat. Mama-mama tolong diatur untuk konsumsi gula anak-anaknya. Jangan terlalu banyak karena sekarang ini sudah banyak kasus gigi berlubang pada anak-anak yang usia dini. Yang keempat adalah perbanyak konsumsi air putih, dan yang terakhir adalah stress management. Selama masa pandemi COVID-19 tentunya Bapak Ibu mengalami stres, banyak pikiran.
Nah, tapi hal-hal tersebut harus diminimalisir karena ternyata stres ini akan mempengaruhi keseimbangan hormon kita dan nantinya akan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau di kedokteran gigi, biasanya penyakit yang berhubungan dengan stres adalah sariawan. Jadi kalau misalnya lagi banyak pikiran, Bapak Ibu mungkin kadang suka sariawanan. Selama masa pandemi COVID-19, CDC dan PDGI sudah memberikan himbauan bagi dokter gigi untuk menunda tindakan-tindakan elektif, tindakan-tindakan yang tidak darurat, dan tindakan-tindakan yang tidak mendesak. Hal ini berhubungan dengan transmisi SARS-CoV-2 yaitu melalui droplets, dan biasanya kalau tindakan kedokteran gigi ini akan menghasilkan droplets. Jadi untuk menghindari transmisi SARS-CoV-2. Kemudian apa saja kasus-kasus yang termasuk kasus yang darurat? Yang pertama adalah pendarahan yang tidak berhenti. Yang kedua adalah pembengkakan pada area rongga mulut atau sekitar rongga mulut yang dikhawatirkan akan menyebabkan kesulitan bernafas. Dan yang ketiga adalah trauma pada gigi atau tulang wajah yang dikhawatirkan juga akan menyebabkan kesulitan bernafas. Keadaan yang termasuk keadaan yang mendesak dalam kedokteran gigi antara lain adalah nyeri yang hebat yang terjadi terus-menerus dan mengganggu aktivitas atau mengganggu tidur. Yang kedua adalah pembengkakan atau infeksi yang terlokalisasi yang menyebabkan nyeri, itu biasanya terjadinya pada gusi. Yang ketiga adalah trauma pada jaringan lunak akibat gigi yang patah. Jadi di jaringan lunaknya jadi luka dan terasa nyeri karena giginya patah. Jaringan lunaknya antara lain bibir, pipi, lidah, gusi, langit-langit. Yang keempat adalah trauma pada gigi yang menyebabkan giginya menjadi lepas atau goyang. Selanjutnya adalah gigi yang berlubang besar atau gigi yang sudah ditambal tapi tambalannya rusak dan menjadi sakit. Selanjutnya yang keenam adalah perawatan pasca bedah. Jadi kalau misalnya beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu telah dilakukan bedah mulut, bahan penutup lukanya itu kan biasanya harus diganti atau jahitannya juga harus dibuka. Itu termasuk pada keadaan-keadaan yang mendesak. Selanjutnya adalah perbaikan gigi tiruan bagi pasien-pasien yang gigi tiruannya itu mengganggu fungsi pengunyahan. Jadi fungsi pengunyahannya terganggu, penyerapan nutrisinya juga akan terganggu, maka perbaikan gigi tiruan itu sudah termasuk pada tindakan mendesak. Selanjutnya adalah kawat ortodontik. Jadi kalau misalnya lagi dirawat orto, kemudian kawat ortodontinya itu copot atau kepanjangan dan menyebabkan luka pada jaringan lunak juga, itu termasuk pada keadaan yang mendesak. Sekian informasi mengenai kesehatan gigi dan mulut yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang tadi saya sampaikan bisa berguna bagi Bapak dan Ibu dan juga bisa dilakukan bukan hanya pada masa pandemi COVID-19, tapi selanjutnya juga menjadi kebiasaan buat Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.